sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali kita mengkaji ringkasan fikih ibadah. Kita masih dalam taharah, pembahasan kitab taharah, bab yang baru, babun fi ahkamil wudu, bab tentang aturan dalam berwudu. Dalam hal ini terdapat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai sekalian orang yang beriman, jika kalian hendak salat maka basuhlah wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala-kepala kalian, serta basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Jadi ayat ini menjadi dasar utama perintah untuk berwudu. Baik. Hadil ayatul karimatu aujabatil wudu'a lis-shalah. Ayat yang mulia ini mewajibkan wudu untuk pelaksanaan salat. Wabayyanatil a'dha' allati yajibu ghusluha wa mashuha fil wudu. Dan ayat ini juga menjelaskan anggota-anggota yang harus dibasuh atau diusap saat berwudu. Jadi dibedakan antara basuhan dengan usapan. Dibedakan antara basuhan dengan usapan. Kalau basuhan itu ada air yang mengalir, ya, ada air yang mengalir. Kalau usapan hanya basah pada telapak tangan, kemudian diusapkan. Jadi itu perbedaan antara basuhan dengan usapan. Baik. Wa haddarat nawaqi'al wudu'i minha. Dan ayat ini juga telah menyebutkan batasan-batasan, ya, dari anggota wudu yang harus diusap atau dibasuh. Tsumma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatal wudu'i biqaulihi wa fi'lihi bayanan kafiyah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tata cara berwudu, ya, dengan sabda dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang mencukupi. Baik. Jadi ayat tadi dijelaskan dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara berwudu. Nah, perlu diketahui analil wudu'i syurutan wa furudan wa sunanan, bahwa tata cara berwudu itu terbagi menjadi 3. Ya, ada yang masuk kategori syarat, ada yang masuk kategori wajib, ada yang masuk kategori sunnah. Ya, ada syarat sahnya wudu, ada wajib wudu, ada sunnah wudu. Baik. Fasyurut wal furud labudda minha hasbal imkan. Adapun syarat dan wajib wudu itu harus dilakukan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Yang dimaksud dengan sesuai kemampuan ini, apabila nggak bisa dilakukan, maka gugur kewajibannya. Misalnya gini, membasuh tangan bagian dari wajib wudu. Kemudian di tangan itu ada luka yang nggak bisa kena air, ya kan, nggak bisa dibasuh kayak gitu. Ini yang dimaksud dengan sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau kondisinya normal ya harus, ya, di sana ada kondisi-kondisi yang membuat datangnya keringanan.
dibasuh tapi hanya diusap saja pada perban misalnya, apabila luka itu ada di bagian anggota wudu. Baik. Liyakuna wudu sahihan. Kenapa harus dilakukan? Agar wudunya itu sah. Jadi syarat dan wajib wudu itu harus dilakukan sesuai dengan kemampuan supaya wudunya sah. Wa amma sunan, adapun sunnah wudu, fahiya mukammilatul wudu, maka dia penyempurna saja. Misalnya cuci tangan, yang wajib itu sekali, ya saya ulangi, membasuh tangan yang wajib itu sekali, lebih dari sekali itu adalah sunnah. Baik, itu contoh ya, nanti kita akan ulas insyaallah. Baik, jadi ini dampak dari masing-masing kategori tadi. Kalau syarat dan wajib wudu itu harus dilakukan ya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Adapun sunnah wudu yang disebut dengan penyempurnanya, wa fiha ziyadatu ajrin, di situ ada tambahan pahala. Wa tarkuha la yamna'u sihhatal wudu, apabila ditinggalkan itu tidak membuat wudunya tidak sah. Apa wudunya tetap sah, baik, akan tapi kurang sempurna. Nah sekarang kita masuk kategori yang pertama, yaitu syarat sahnya wudu. Samaniyatun, ada 8. Wahia, yaitu al-islamu wal aqlu wa tamyiz wan niyah. Yang pertama Islam. Jadi kalau ada orang kafir berwudu, mungkin dia ikut-ikutan, wudunya enggak sah, karena wudu adalah ibadah, ya, yang syarat sahnya buat dia adalah muslim. Ibadah dilakukan oleh seorang muslim. Syarat yang kedua adalah berakal sehat. Apabila ada orang gila wudunya enggak sah. Yang ketiga adalah tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan, ya, antara benar salah, panas dingin, ya, bisa berinteraksi, itu tamyiz, ya, bisa membedakan suatu. Baik. Kemudian yang keempat adalah niat, ya, niat di dalam hati hendak berwudu. Lalu yang kelima, wa yushtaratul wudu'i aidan ay yakuna al-ma'u tahuran. Kama sabaq, bahwa syarat sahnya wudu berikutnya airnya itu suci lagi menyucikan. Suci lagi menyucikan. Kalau airnya itu najis, nggak bisa dipakai untuk berwudu. Atau airnya bercampur dengan sesuatu yang suci, akan tapi tidak lagi disebut sebagai air, karena 3 sifat dasarnya sudah berubah sama sekali. Seperti air dicampur kopi plus gula diaduk, nah itu disebut apa namanya, kopi kan, nggak bisa dipakai untuk berwudu. Tapi kalau hanya campurannya itu cuman sedikit gitu ya, 3 sifat dasar air itu tidak banyak berubah, maka masih bisa dipakai air itu untuk berwudu. Misalnya hanya beberapa serbuk aja jatuh di air itu, atau air yang ada di danau, ya, di situ ada dedaunan yang berjatuhan sehingga kadang terlihat ada perubahan warna di dalam air itu. Ketika diangkat ya dingin aja, nah, itu bisa dipakai untuk masalah, ya. Jadi airnya harus suci dan menyucikan. Nah, 3 sifat dasar air itu ada di sini nih. Ya, ini air, disebut air kayak gini. Yang pertama tentang aromanya, yang
Kalau air itu terpercik najis, misalnya air kencing, nggak kelihatan, nggak kelihatan, nggak merubah, maka air itu menjadi air najis. Ketika seorang tahu memang ada najis yang masuk ke dalam ember atau bejana tersebut, walaupun tidak terlihat perubahannya. Ya kan, kalau dikasih satu tetes air kencing aja nggak berubah kan air. Tapi ketika orang itu tahu bahwa ada najis masuk ke situ, ya nggak bisa dipakai untuk bersuci, kecuali kalau airnya banyak, ya, dan tidak merubah salah satu dari 3 sifat dasar air. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza balagha ma'u qullataini la yunajjisuhu syai'un. Apabila air itu mencapai 2 kula, maka tidak ada yang membuatnya najis. 2 kula itu 297 liter atau 300 liter digenapkan. Jadi kalau misalnya ada air seukuran itu, ketetesan air kencing dan misalnya ini atau najis, dan kita tahu, maka airnya nggak najis karena dia sudah mencapai 2 kula yang disebut sebagai banyak, ya, 2 kula itu banyak. Kalau kurang dari itu maka najis. Kalau misalnya airnya 200 liter ketetesan najis misalnya, jelas itu nggak bisa dipakai. Bagaimana supaya bisa dipakai? Kalau 200 liter kan kurang dari 2 kula, ya kan? Berarti nggak bisa dipakai untuk bersuci. Pertanyaannya, bagaimana supaya bisa dipakai? Tambahin airnya. Ya, tambahin airnya hingga mencapai 300 atau 2 kula, maka bisa dipakai. Ya, 300 liter ya. Nah, kita lihat toren itu yang dipasang kan ada yang 500, separuhnya terus nambah itu 300. Jadi syarat yang kelima bahwa air itu suci lagi menyucikan. Lalu yang keenam, yustaratu lil wudu'i aidan ayakuna ma'u bahan. Jadi air yang digunakan itu halal. Air yang digunakan halal. Fa in kana maqsuban, ya, atau tahassala alaihi bi ghairi tariqin syar'i lam yasihha wudu'u bi. Apabila airnya itu curian atau didapat dengan cara yang tidak syar'i, misalnya di masjid mati nih airnya, pompa airnya mati, nggak ada air, melihat ada keran tetangga, langsung aja dipakai, nggak boleh, nggak sah wudu. Kalau nggak ada izin, harus ada izin, ya. Jadi harus dipastikan airnya itu halal. Lalu yang ketujuh, wa kadzalika yustaratu al-wudu'i ayasbiqahu istinja'un istijmar ala masabaqa tafsir. Disyaratkan seorang itu bebersih dulu setelah selesai menunaikan hajat sebelum dia berwudu. Nggak bisa seorang menunaikan hajatnya, buang air kecil atau buang air besar, langsung wudu, ya, itu nggak akan sah. Jadi harus bebersih dulu. Bagaimana kalau seorang sudah bersih, ya kan, kayak kita nih, bersih, misalnya udah bersih dari tadi, terus masuk waktu sholat, apa harus bersih dulu? Enggak, karena tadi sudah bersih. Jadi tinggal langsung bersih itu dilakukan setelah dia buang air, menunaikan hajatnya, air kecil atau air besar. Nggak bisa dia langsung berwudu, akan tapi dia harus beristinja atau beristijmar, menggunakan air atau menggunakan batu. Oke. Berikutnya yang ke-8, syarat yang terakhir, wa istaratu lil wudu'i aidan izalatu ma yamna'u usul al-ma'i ila al-jild. Syarat sahnya wudu berikutnya adalah menghilangkan apa saja yang bisa menghalangi air mengenai kulit, cat misalnya atau minyak dan sebagainya,
Jadi setelah bekerja periksa dulu ada nggak zat-zat yang bisa menghalangi air mengenai kulitnya. Ya, periksa dulu di anggota wudhunya itu. Maka dia harus bersihin dulu, baru kemudian berwudhu. Soal kalau misalnya ada ya sesuatu yang menghalangi air mengenai kulit, maka wudhunya nggak sah. Ya karena nggak sempurna terbasuh atau terusap. Jelas ya, Mas? Jadi itu 8 syarat sahnya. Yang pertama apa tadi? Islam. Gini, Pak, ini kan ada luka nih semuanya ya. Kita kasihkan coplas itu gimana wudhunya batal? Harus dibuka dulu? Ya enggak lah, kan itu termasuk kedaruratan, ada luka dan sebagainya. Baik, kita ulangi ya. Yang 8 apa? Yang pertama Islam, yang kedua berakal sehat, kemudian yang ketiga tamyiz, yang keempat niat, yang kelima suci lagi menyucikan airnya, yang keenam halal ya, halal bukan curian, yang ketujuh ya bebersih dulu setelah buang air, kemudian berwudu ya, kemudian yang kedelapan menghilangkan apa saja yang bisa menghalangi air mengenai kulit. Jelas ya Pak? Ada pertanyaan terkait syarat sahnya wudu? Jelas ya. Baik. Berikutnya wa amma furudul wudu. Adapun wajibnya wudu. Nah, sekarang wajibnya ya. Apa bedanya wajib dengan syarat? Kalau syarat itu di luar dari rangkaian ibadah. Jadi syarat itu dia tidak masuk di dalam rangkaian ibadah. Kalau wajib itu di dalam rangkaian ibadah. Keduanya memiliki dampak yang sama apabila tidak terpenuhi, yaitu tidak sah. Sama seperti syarat dengan rukun. Yang membedakannya kalau syarat itu sebagai persiapan sebelum masuk ibadah. Kalau rukun itu di dalam rangkaian ibadah. Nah sekarang wajib wudu. Ada 6, yaitu yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ghusl wajhi bikamilihi. Jadi membasuh wajah secara keseluruhan. Membasuh wajah secara keseluruhan. Wajah itu ini ya, dari tempat tumbuhnya rambut depan sini terus sampai ke anak telinga, terus sampai ke janggut ya, terus sampai ke sini. Ini wajahnya. Nah ini harus dipastikan terbasuh ya. Jadi wudu itu nggak cuman gitu-gitu aja diciprat-cipratin airnya ini, tapi dipastikan dengan tangan ya, bagian itu terbasuh semuanya. Kalau botak gimana? Apakah di sini mulainya? Enggak, tetap di sini ya kan? Tempat tumbuhnya rambut. Baik. Nah itulah yang disebut dengan wajah ya, membasuh wajah itu wajib hukumnya. Nah termasuk bagian dari wajah adalah berkumur-kumur dan membersihkan hidung, karena mulut dan hidung itu bagian dari wajah. Nabi SAW mengatakan idza tawadda'ta famadmid, apabila engkau berwudu maka berkumurlah. Di sini menggunakan kalimat perintah menunjukkan hukum wajib. Ada sebagian yang berpendapat sunnah ya, jadi dia tinggalin tuh kumur-kumur dengan alasan puasa gitu kan, dengan alasan puasa. Puasa
puasa nih enggak kumur-kumur nih gitu. Keliru ya. Kumur-kumur tetap dilakukan. Kumur-kumur bahkan hukumnya wajib walaupun berpuasa. Nanti ada perubahan aroma atau rasa enggak masalah karena memang itulah efeknya. Ya. Itulah efeknya. Jadi ada perubahan setelah kumur-kumur nih. Baik. Jadi normal aja kayak kita kumur-kumur nih lagi nggak puasa kan ada apa namanya rasa segar gitu kan, itu wajar aja. Demikian pun saat puasa wajar gitu. Kan nggak ada niatan untuk nyeluput sedikit, ya telan. Umur sambil minum, Kenapa? Umur sambil minum. Nah iya jangan, kalau hanya sekedar kumur kemudian dibuang, terus ada perubahan rasa di mulut itu wajar. Enggak kemudian setelah kumur mudah terus, enggak sama seperti kita kondisinya ya. Selesai saat kumur udah selesai. Ya, tetap kalau puasa kumur enggak masalah. Enggak batal puasa. Jelas ya? Baik. Kalau maaf ini ya. Kalau kayak gini nih ada teh atau kopi kan? Ada ya? Boleh. Kopi ya. Boleh. Yang panas. Kopi panas. Baik. Jadi kumur-kumur. Dan juga membersihkan hidung. Membersihkan hidung itu dengan masukkan air ke dalam hidung. Bagaimana caranya? Dihirup. Dan hidung itu yang dibersihkan kan rongganya. Di sini kan ada saringan. Kotoran-kotoran itu ada di sini, nyangkut di sini ya kan. Kotoran dari luar ataupun kotoran dari dalam, ya kan, nyangkut di sini. Maka dibersihkan dengan istinsyak. Kemudian istinthar itu menghirup air ke dalam hidung supaya rongga hidung itu lunak. Kemudian istinthar itu menyemburkannya, gitu. Ya, itu namanya istinthar. Nanti akan diterangkan detailnya satu persatu. Baik, itu termasuk juga wajib. Rasulullah mengatakan dalam kalimat perintah wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Keraslah dalam menghirup air ke dalam hidung kecuali jika engkau dalam keadaan puasa. Itu jangan keras-keras hirupnya. Yang penting rongga hidung itu basah, kemudian disemburkan keluar. Baik. Jadi itu yang pertama ya, dari wajib wudu, membasuh wajah. Dan termasuk bagian wajah adalah mulut dan hidung. Jadi berkumur-kumur hukumnya wajib, termasuk membersihkan hidung pun wajib. Dia nggak bisa ditinggalin. Jelas? Faman ghassala wajhahu wa taraka al-madmadata wal istinshaqa wa ahdahuma lam yasihha wudu'uhu. Barang siapa yang basuh wajah tanpa berkumur dan bersihkan hidungnya atau salah satunya, maka nggak sah wudunya. Harus ya, itu rangkaian berwudu. Jadi jangan khawatir walaupun sedang puasa. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, dan mulut serta hidung itu bagian dari wajah yang harus dibersihkan. Baik, yang kedua, ghaslul yadaini ma'al mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku. Siku termasuk yang dibasuh. Jadi siku termasuk yang dibasuh. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ma'a ala mirfaqain. Karena Nabi SAW itu mengalirkan air sampai ke siku. Nah, jamaah, bisa dalam bentuk cidukan begini, lihat nih ya tangannya, gitu, terus diginikan, gitu. Yang penting ratain ya. Atau begini juga nggak apa-apa. Misalnya kerannya dibuka sedikit, kemudian diratain, nggak masalah. Yang penting rata sampai siku, gitu.
dipastikan ras. Nah kalau sampai siku kadang saya pernah melihat sebagian wanita itu karena ini sempit ya, cuma sampai di sini aja, atau pria juga sampai di sini. Ini nggak sah, karena siku itu harus ya. Kenapa? Kalau bajunya sama itu kan nggak kena, kalau lagi di luar itu dibasahin sama baju apa? Enggak, harus cari tempat tertutup dong, karena kan bagaimanapun aurat, kalau aurat itu kan harus tertutupi ya. Kalau misalnya tempat wudhunya itu campur, ya cari yang tertutup gitu. Bajunya Ya kan? disobek. Bajunya dibasahin aja sekalian gimana? Kalau sekedar dibasahin nggak bisa, itu bukan basuh. Kalau nggak bisa naik ke atas, bajunya disobek. Ya. Makanya kan tetap aja itu kan bukan aurat kan. Bukan aurat. Terus cara basahnya dari atas ke bawah Pak? Bisa atas bawah atas. Yang penting semuanya terbasuh. Oke, diratain. Poinnya adalah ratanya air ke anggota wudhu tersebut. Jelas ya jemaah? Diratain pakai tangan. Oke. Terus dalam hadis yang lain, wasala yadayhi hatta asra'a fil adud. Nabi SAW membasuh kedua tangannya sampai ke lengan atas. Lengan atas ini. Jadi Nabi itu kalau membasuh begitu sampai masuk ke bagian. Berarti siku termasuk yang dibasuh, ya. Karena lengan atas beliau pun termasuk. Nah, siku itu termasuk yang dibasuh. Jelas ya? Lalu yang ketiga, ini yang termasuk wajib hukumnya adalah mashur raksi kulli, yaitu mengusap. Kalau ini mengusap bagian kepala secara keseluruhan. Wa minhu al-udunan, dan masuk bagian kepala adalah kedua telinga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-udunani minal ras, kedua telinga itu bagian dari kepala. Ya kan, ini bagian dari kepala. Kalau wajah kan sampai di sini. Ya. Jamaah. Oleh sebab itu, kalau orang jewer gini, jewer telinga itu nggak apa-apa. Tapi kalau nampar wajah itu nggak boleh. Karena wajah itu nggak boleh ditampar, nggak boleh dipukul, haram. Rasulullah melarangnya. La tadribil wajha. Jangan kamu pukul wajah. Nah, wajah itu bagian ini faedah lainnya terkait perbedaan mana wajah mana kepala. Jelas ya? Ini wajah di depan. Nah sisanya ini kepala. Bagian apa namanya? Ini telinga, bagian dari kepala. Jelas ya perbedaannya. Nah yang diusap itu kepala, bukan rambut. Oleh sebab itu wanita yang berambut panjang ya nggak masalah, biarin aja rambutnya panjang. Nah yang diusap kan bagian kepalanya aja. Jadi tangan itu dibasahi, udah basah. Nah kemudian bagaimana cara mengusapnya? Ya cukup sekali caranya, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Letak ini basahi tangannya, kemudian letakkan di bagian depan, lalu tarik sampai ke tengkuk belakang sini, oke? Balik lagi ke depan. Terus jari telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari sapukan ke daun telinga, gitu. Sekali. Saya ulangi ya, letakkan di sini depan, coba tirukan, terus tarik ke belakang, begini, berikan. Terus ke depan lagi, masukkan jari telunjuk ke lubang telinga, kemudian disapu. Ini adalah cara mengusap yang paling dalam hadis yang paling sahih. Itu seperti ini. Ada hadis ya hanya nempelkan ke situ aja. Tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ada kelemahan di dalam hadisnya sehingga kurang kuat menjadi dasar ibadah. Yang paling sahih tadi caranya. Dan cukup sekali. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Begini, berarti kan Bapak Ibu letakkan begini, tarik ke belakang, ya, kembali ke depan, masukkan, itu, sapukan, cukup sekali. Jadi pas ambil air kan, itu terus tutup kerannya, ya kan?
tutup kerannya terus simpel itu ya. Mengusap, jadi nggak basah. Kenapa? Enggak. Karena kan usapan aja. Jadi enggak sampai basah ke kulit kepala. Kalau basah sampai ke kepala itu mandi wajib itu harus harus sampai ke kulit kepala. Kalau wudu hanya mengusap saja gitu, dari diusap bagian kepalanya aja sehingga tidak basah sampai ke kulit kepala dan tidak membasahi seluruh rambut apabila rambutnya panjang, karena yang diusap hanya kepalanya saja. Jelas ya jemaah? Ini wajib hukumnya. Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, ghusl rijlain al-ka'bain. Yang harus dibasuh adalah kaki sampai mata kaki. Mata kaki itu yang harus ya. Baik, jangan kerannya dibuka kemudian airnya ditendang-tendang. Sebagai orang begitu. Udah. Padahal belum rata. Ya, karena Nabi SAW pernah melihat ada seorang di bagian kakinya itu seukuran logam, kepingan logam, mata uang gitu, itu tidak terbasuh wudu air. Terus Nabi memerintahkan dia untuk mengulangi wudunya. Nggak sah kan? Nggak sah. Dan nggak cukup dibasahin di tempat yang kurang tadi, enggak, harus mengulangi. Gitu. Oleh sebab itu harus dipastikan bahwa air itu benar-benar merata di kaki. Ya kalau misalnya harus duduk ya duduk, ya kan. Terutama bagian selah-selah jari. Nah itu dia, itu harus pastikan dengan begini caranya masukin air ini kan, supaya dipastikan basah dan terbasuh, ya kan. Baik. Bagaimana selebihnya sampai ke lutut enggak, itu enggak wajib. Ya, kalau lutut itu enggak wajib. Tapi kalau seorang mau memperluas basuhannya ya boleh saja. Karena kata Nabi SAW bahwa umatnya itu dibangkitkan di hari kiamat ghurran muhajjalina min athari wudu, bersinar ya karena bekas wudu. Jadi dibangkitkan dalam keadaan bersinar karena bekas wudu, dan itu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghurran muhajjalina min athari wudu. Jadi kalau mau diperluas seperti kata Abu Hurairah, siapa yang ingin memperluas sinarnya ya silakan. Jadi kalau pas basuh tangan bisa melewati. Terima kasih. Bisa melewati sampai ke lengan atas. Kalau misalnya basuh kaki bisa ke atas betisnya. Walaupun yang wajib kita tahu batasannya. Terima kasih. Iya kan? Kita mesti tahu batasannya. Kalau tangan sampai mana tadi? Siku ya. Kalau kaki sampai mana? Mata kaki. Itu batasannya. Selebihnya mau dilebihin silakan. Terima kasih. Ini apa ini? Masya Allah. Nah, ini bagi dua. Terima kasih. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sudah ya, itu 4 sudah. Terus yang kelima nih. Yang kelima tertib. Jadi berurutan. Ya nggak boleh dibolak-balik. Misalnya kaki dulu, nggak bisa. Jadi yang disebut di dalam ayat tadi, ya wajah, kemudian tangan sampai siku, lalu kepala, kemudian kaki. Jadi itu tertib urutan. Nggak bisa dibolak-balik. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum bisa dibolak-balik. Ya. Sebenarnya dalam hadis yang sahih bisa wajah dulu baru tangan sampai pergelangan. Nanti kita akan belajar juga tentang tayamum. Baik. Atau tangan dulu kemudian wajah. Nah itu bisa dibolak-balik kalau tayamum. Tapi wudu nggak bisa. Kalau dia bolak-balik nggak nurut maka nggak sah. Jelas? Baik. Sebagaimana juga dalam hadis hada wudu'un la yaqbalullahu salatan illa bihi. Beginilah cara berwudu sesuai dengan urutannya.
Allah Subhanahu wa taala nggak akan terima sholat seorang kecuali dengan berwudu seperti ini. Jadi sesuai dengan urutan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya. Lalu yang keenam yang terakhir dari wajib wudu adalah al-muwalah. Al-muwalah itu berturut tanpa jeda. Ya. Jadi misalnya urutan pertama, lalu sambung berikutnya dan seterusnya sampai selesai. Kalau misalnya seorang lagi basuh tangan kemudian datang temennya ngajak ngobrol berhenti sejenak gitu kan. Nah itu nggak bisa dilanjut, harus mulai dari nggak bisa. Tapi kalau hanya sekedar jawab panggilan misalnya, ya fulan gitu, dia lagi berwudu nih, iya lagi wudu nih gitu, nggak apa-apa, karena dia kan masih terus melakukan wudu. Terus kadang seorang lagi berwudu, terus airnya habis, padahal tinggal basuh kaki gitu. Ada tapi di pojokan jauh, yang ngulang lagi dari awal gitu. Kalau hanya sebelah saja pindah ke sebelahnya persis gitu nggak apa-apa, kan nggak terlalu jauh. Tapi kalau sampai terhenti kemudian dia berpindah, maka harus mengulangi dari awal. Nah ini poin yang keenam. Jadi ada 6 wajib untuk, saya ulangi. Yang pertama apa? Membasuh wajah ya secara keseluruhan, termasuk apa? Membersihkan berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, siku termasuk yang dibasuh. Ingat ya. Lalu yang ketiga, mengusap kepala. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, membasuh kaki sampai mata kaki. Lalu yang kelima, tertib ya, berurutan. Kemudian yang keenam, berturut ya, berturut tanpa jeda. Nah, itu berturut artinya setelah 1, 2, setelah 2, 3 gitu. Itu berturut, enggak berhenti. Jelas ya jemaah. Nah itu adalah wajib wudu. Ada pertanyaan di sini? Kan kita basuh muka nih Pak ya. Ya. Muka dulu, apa kumur dulu, apa ini dulu, apa sama boleh Kaki aja? dulu kan. Iya. Ya, sesuai urutan. Kalau sesuai urutan itu kan ya kumur-kumur dulu, kemudian membersihkan. Ya seperti yang kita lakukan itu. Cuci tangan dulu. Ya itu bagian sunnah. Ini kan bicara wajib, jadi Iya. yang dimaksud wajah itu kan ya mulai dari kumur-kumur lalu hidung. Terus ya berikutnya Pak tadi yang penjelasan soal wajah itu sampai daun telinga tadi apa? ini telinga, anak telinga, bukan daun. Ini anaknya, ini barisnya ini. Dia ini sampai sini nih. Inilah wajah, ya kan? Makanya kalau kaum wanita berwudu ya mesti dilepas dong. Iya, ya memang harus tertutup, harus ada tempat tertutup. Nggak bisa tempat terbuka wudunya, karena mesti auratnya terbuka kan. Nah itu lebih nyaman buat mereka untuk berwudu. Karena kalau cuman yang kadang wajah sini tertutup kan ya kan nggak semuanya. Padahal wajah, namanya wajah itu sini nih sampai sini. Ini namanya wajah. Ustaz tanya Ustaz. Iya Bu. Kalau wanita bersafar, kalau wajah kan kalau jilbabnya nggak bisa lah sampai sini ya. Iya. Kalau yang basuh kepala itu kan ada yang mengatakan air bisa dikibaskan, diusapkan ke jilbab itu Kerudung. bagaimana Ustaz? Jadi kita nggak buka jilbab. Iya. Kan kadang-kadang tempat wudhunya itu di luar terbuka, walaupun khusus perempuan, tapi laki-laki lalu lalang. Nah ini ibu ini nanya saat safar ya. Ya. Ketika ada tempat yang kurang memadai bagi wanita, maka cari rest area berikutnya. Karena bagaimanapun wanita tetap harus buka auratnya. Tangan nih sampai situ kan aurat juga, kaki juga aurat juga, ya kan? Kepala kan bagaimanapun tetap dia harus buka auratnya, ya. Sehingga ketika tempat wudunya terbuka, maka jangan di situ. Seandainya ada bilik misalnya, bilik toilet misalnya, udah di dalam situ aja. Kalau seandainya nggak ada tempat lain, kalau misalnya
ada yang mau jagain. Kalau yang tadi mungkin gambarannya karena rest area penuh misalnya, umum ramai sekali, sulit lalu lalang segala macam, maka lebih baik masuk ke dalam bilik wudhunya di situ. Maksudnya ke toilet. Iya, ke toilet. Enggak najis terus Pak. Ya enggak kan bisa makanya tadi dibuka, dicantolin, terus wudhu di situ. Yang maksudnya nggak najis tuh, di Tempatnya. situ ada air keran, sebelah kiri ada tempat Enggak apa-apa kan bersih. istinja, nggak masalah. Kan gini loh, najisnya itu kan dibuang ke septic tank. Emang najisnya di situ? Enggak kan? Nggak takutnya, yang penting nggak kenyiprat tadi ya. Ya disiram-siram aja dulu. Kalau memang merasa belum yakin, misalnya bau, iya, Bau najis. bau misalnya, siram aja. Udah selesai. Nah ini tanyakan juga pada Syekh Saleh Fauzan. Syekh, kalau di toilet bagaimana? Nah, kan di situ nggak ada najis. Kalau memang terjaga ya. Iya. Karena najisnya itu dialirkan ke septic tank kan di Iya. penampungan, bukan di situ. Ya nggak? Ya nggak apa-apa. Kalau zaman dulu mungkin ada 30 tahun yang lalu atau mungkin di desa-desa, masih ingat nggak? Kalau buang air besar itu kemana? Bon, bawa pacul ya nggak? Pacul geduk, terus diuruk. Dulu di Arab dulu di zaman Rasulullah gitu. Toiletnya itu kalau di dalam itu ya pasir aja. Hanya khusus buang air kecil. Kalau buang air besarnya dibaki dan itu dilakukan di malam hari. Baki. Jadi di luar. Dan kemudian diuruk gitu. Oke. Nah, sekarang kan alhamdulillah ya. Sudah ada sudah ada pengalihan dan penampungan najis tersendiri di tempatnya kan begitu. Sehingga wudhu di situ nggak apa-apa. Asalkan terjaga kebersihannya. Kalaupun belum merasa tenang ya disiram aja. Siram dari pasien bersih, kita wudhu di situ. Untuk wanita ya. Karena bagaimanapun wanita tetap harus membuka auratnya. Dia akan nyaman wudhunya di situ. Demikian itu. Kalau di sini kalau ya di rumah lah ya. Ya kalau kondisi normal ya di rumah, ya kan? Atau di tempat yang memang tertutup gitu. Kalau memang nggak dapat juga pindah ke rest area berikutnya atau nanti. Karena saat safar itu kan pelaksanaan sholatnya longgar, bisa dijamak dan di qasar, ya kan? Jadi bisa milih kapan pelaksanaannya dan senyaman mungkin. Nah, demikian Bu jawabannya. Kalau ke rest area berikutnya kan misalnya kita belum tentu mendapatkannya Ustaz. Iya. Terus bisa sehingga waktu sholatnya lewat. Iya. Nggak apa-apa. Di jamaahnya. Kan begini, misalnya nih duhur itu dikerjakan kalau jamak sampai waktu asar masuk pun nggak apa-apa, Ya. ya kan? Sampai waktu asar pun nggak apa-apa, sehingga waktunya panjang. Atau mungkin ya lagi pas liburan panjang jadi macet gitu ya. Memang terpaksa harus di situ misalnya. Terpaksa harus itu ya bagaimanapun tetap harus dibuka auratnya. Terus bagaimana harus ada yang jagain lah gitu. Harus ada yang jagain. Paling tidak ya tadi saya katakan yang paling aman ya di dalam bilik toilet itu. Itu bisa dibuka bajunya ya kerudungnya, terbuka auratnya ke seluruh. Dan ingat ya Bu, nggak mesti harus banyak air nyiprat begitu kan. Tadi saya katakan yang penting nih saya kasih contoh ya, nyeduk air nih sedikit gitu ya. Kan di sini nih, begitu diratain aja, kan airnya jadi nggak nyiprat, nggak basah semuanya. Artinya pernah ada yang berwudu cukup dengan segelas. Iya, karena sebotol Rasulullah air. itu berwudu menggunakan air segini nih, segini untuk seluruh anggota wudu. Ini namanya satu mud. Satu mud itu ya sekira 600 ml. Ya, botol air mineral yang kan ada yang 600 Mili. Hah? 600 mili satu Iya, botol ini enggak ini paling 200. 300 aja. 300. Hah? 200 ya? 300 200. Nah, segitu ya. Baik. Jadi
sangat hemat penggunaannya. Dan yang terpenting tadi adalah perataannya, ya kan? Hidup sedikit, diginikan, kemudian diratakan. Apalagi kondisi-kondisi darurat kayak tadi, kondisi-kondisi yang nggak nyaman kayak tadi ya, alhamdulillah bisa dilakukan, gitu. Berarti bisa dilakukan dalam mobil Ustaz ya? Bisa. Sebelum turun, kita Betul, kita bisa. buka tuh. Bisa. Di tempat tidur juga bisa. Ada aman itu Perjalanan bagus. tidur lah. Jadi tempat tidurnya di bawah. Jadi bisa begitu ya Ustaz, jadi sebelum turun tadi mobil. Bisa itu Jadi dia. dan ikhlas dengan segelas air. Iya bisa kan. Tadi saya katakan yang penting rata tadi. Kan sedikit bisa pas airnya jatuh itu diratain. Saya ikhlas syukran Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi betul ya, kalaupun nggak dapat tempat di dalam mobil pun bisa. Kalau Ustaz mukanya kalau dikeringin boleh nggak dilap? Kalau Dilap boleh, tapi yang afdol jangan. Karena Nabi pernah ditawarin handuk oleh Aisyah radhiyallahu anha setelah mandi atau berwudu, tapi beliau menolaknya. Jadi kalaupun mau bersihin ya dilap gitu terus gitu. Tidak menggunakan kain atau handuk. Kalaupun bukan nggak boleh, kalaupun dilakukan itu tidak membuat wudunya batal, enggak. Tapi afdolnya biarkanlah dia netes. Kenapa? Karena tetesan-tetesan itu membawa dosa-dosa. Dosa-dosa itu luntur bersama dengan tetesan-tetesan air wudu, persis seperti yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa. Ya, silakan. Ustaz, bila kita sudah ambil air wudu, tapi di lain sisi kita pengen BAB ataupun PAK, sempat bertahan, apakah sah atau tidak wudu? Ya kalau hanya kepingin aja sih ya masih sah. Ya kan belum dikeluarin. Kalau hanya kepingin aja, kadang-kadang kepingin itu hanya 10%, 20%. Atau kalau sudah sampai 90% dan 100%, Sampai di ujung. Apa masuk ke dia atau gimana? Ngeluarin dulu. ya nggak mungkin sholat begitu nggak akan fokus. Iya. Kalau wudunya sih selama dia belum keluar nggak batal. Tapi apakah dipaksakan sholat dalam kondisi seperti itu? Karena diantara ruhnya sholat itu adalah khusyuk. Ingat ya, wudunya nggak batal selama nggak keluar, walaupun mulus-mulus tuh. Ya, wudunya nggak batal. Tapi dia akan menghilangkan kekhusyuan di dalam sholat, dan itu dilarang. Di pelarangannya dari sisi yang lain, bukan itu menjadi pembatal wudu. Selama hadasnya belum keluar ya nggak batal wudunya. Tapi sholatnya jadi kurang khusyuk. Nah itu dia, itu jadi masalah. Dan bahkan kalau saya katakan tadi kalau sudah 100% ya sholatnya bisa nggak sah. Karena apa? Udah nggak lagi konsentrasi gitu. Apalagi subuh kayak gini, kadang ada sebagian orang yang punya rutinitas gitu, tapi ini buru-buru nih gitu kan, udah terlambat nih bangunnya. Jalan ke masjid semeriwing gitu, kena angin, ditambah lagi AC, mulai tuh sholat pun jadi miring-miring gitu, nggak fokus. Nah, wudunya batal, wudunya nggak batal, tapi itu jadi masalah, nggak ada. Karena kan ketentuan sholat itu kan bukan hanya satu, ya. Suci dari hadas dan najis itu hanya salah satu bagian saja. Demikian. Membasuh muka, berkumur atau tangan dan kaki itu memang diwajibkan sekali tadi ya. Kalau dilakukan sampai 3 kali ya diperbolehkan. Boleh, itu sunnah, itu masuk sunnah. Kecuali kepala usapannya cuma sekali. Ingat ya. Oh gitu. Kalau kepala cuma sekali, nggak lebih dari sekali. Termasuk di kuping. Iya, sekalian. Tadi itu caranya sekali itu. Hadis yang menyebutkan 3 kali itu lemah. Ada pendapat begitu, tapi yang afdol ini tadi. Baik. Itu yang kepala dan telinga dilebihkan nggak? Enggak, cuma sekali aja. Ya,
Rasulullah hanya mengusap sekali. Itu hadis yang paling sahih terkait mengusap kepala dan telinga. Kalau berkumur dan menghirup, membuang itu 3 kali. 3 kali ya. Boleh. Itu nanti masuk ke bagian dari sunnah-sunnah wudu. Oh, sudah. Ya, itu sunnah-sunnah wudu. Mau dimakai gitu. Maksimal 3. Mubazir, Pak. Iya. Tadi hemat air itu bahkan kita di rumah ini pakai keran. Apakah pakai ada aturan harus hemat juga? Misalnya kan kita hanya ini aja. Iya dong. Tetap Rasulullah merintahkan hemat walaupun kita memiliki air yang melimpah. Luar biasa itu penghematan air. Ya kalau misalnya ini kan umat banyak sekali umat manusia ya. Musliminnya misalnya 2 miliar. 2 miliar kali berapa coba? Kalau dilakukan penghematan kan luar biasa juga. Jadi ajaran Rasul itu memang betul-betul universal. Bukan karena di Arab nggak ada air, akhirnya kemudian hemat-hemat enggak begitu. Karena memang ini dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menciptakan seluruh alam kan gitu. Allah yang bikin aturan. Ada sebagian yang sedikit air, ada sebagian yang banyak air. Tetap perintahnya adalah hemat. Gitu. Jadi keran itu jangan dibuka lebar, secukupnya saja. Terus ketika memang lagi nggak dipakai ya dimatiin, ya kan? Seperti tadi mengusap kepala tadi kan, basahin aja tangan, setelah itu matiin kerannya, terus diusapkan. Kalau kerannya jalan terus kan saya membuang. Demikian. Ada lagi? Kalau di keran itu biasanya kan PDAM kan tuh airnya butek dan Ya. itu berubah warna kan, coklat gitu. Itu gimana? Ya nggak apa-apa. Saya katakan kalau perubahannya itu dengan sesuatu yang suci itu tidak membuat air itu najis, sama seperti air sungai, ya air sungai yang saat deras ya, biasanya pas hujan gitu kan, karena dorongannya kuat sehingga tanah-tanahnya pun terangkat, jadi keruh kan, berubah warna kan, nah itu nggak masalah, karena perubahan warnanya itu dengan sesuatu yang suci. Karena kalau PDAM kan suka terasa atau bau kayak tawas gitu loh. Nggak masalah. Obat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Nah, ada juga diskusi para ulama di Mekah. Ini lama sebenarnya, udah puluhan tahun ya, tentang pengelolaan air limbah. Iya. Ya, terutama di daerah-daerah yang sedikit air, ya sedikit air. Di Batam itu kan tempat industri ya, di situ jarang air, ada danau tapi sedikit ya, mengandalkan hujan. Oke, nah sementara manusianya banyak yang kerja di situ. Nah di situ dibuat sirkulasi penampungan air kotor, kemudian ada pengelolaannya, water treatment gitu. Nah pertanyaannya, ketika air kotor atau air najis tersebut diolah sedemikian rupa dengan prosesnya, ya, kemudian betul-betul bisa menjadi air seperti semula. Pertanyaannya, apakah air itu suci lagi menyucikan? Kan begitu? iya betul, Jawabannya iya. dibolehkan. Bolehkan. Karena airnya sudah kembali. Kan tadinya air dipakai bercampur tuh, Iya. ya kan? Udah difilter, Macam-macam ya. Kemudian dipisahkan tuh Difilter. antara air dengan yang lainnya, ya, dengan namanya filter apa segala macam. Kemudian air itu kembali seperti tiga sifat dasarnya. Baik, pertanyaannya, apakah dia suci lagi menyucikan? Jawabannya iya. Suci lagi menyucikan. Itu jawaban mereka. Jadi bisa water treatment, air yang betul-betul sudah dikembalikan sebagaimana tiga sifat dasar air, maka bisa dipakai untuk bersuci. Demikian. Terakhir, silakan. Masih ada? Pak, yang tadi terkait dengan safar, Pak Ustaz. Gimana Pak? Kalau kita dalam perjalanan kan kita yang ikut ya nggak ada ini, nggak bisa mengatur
kayak di kereta gitu Pak. Apakah lebih baik tayamum atau kita harus cari tempat duduk di tempat WC yang kalau sekarang bagus loh. Sekarang bagus ya, alhamdulillah. Dulu kan kakinya suka ketukar. Kalau dulu udah nggak lewat, Jadi kita sekarang keluar. alhamdulillah. Kakinya suka ketukar Pak. Iya, saking rapatnya gitu. Zaman ekonomi dulu, ekonomi lemah gitu. Gini, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat fardu beliau hentikan kendaraannya, beliau sholat normal, gitu kan. Dan kalau kita itu bisa dilakukan kalau bawa kendaraan pribadi, Iya. ya kan? Atau mungkin bis yang ada singgahnya di rest area, oke? Bisa tuh kita pilih waktu, kemudian sholat di situ rest area nyaman. Sebagaimana dengan di pesawat atau di kereta api atau di kapal, itu ada rincian. Kalau ada pesawat yang memang menyediakan toilet besar, ya, saya pernah juga, luas sekali masya Allah, Saudi Airlines itu. Terus juga ada tempat sholatnya juga di belakang, dia copot tuh 2 baris bangkunya dijadikan rumah. Oke. Nah, ada juga yang tempat atau toiletnya itu sempit sekali. Ya, apalagi bagi yang tua gitu, angkat kaki susah naik ke atas, bisa terjengkang jatuh. Terus gimana caranya kalau begitu? Ya, kalau memang khawatir, ya nanti malah terkena najis dan sebagainya, dan dia nggak bisa menggunakan air karena keterbatasannya, maka dia tayamum. Tapi diupayakan dulu kan, ada upaya dulu, bisa nggak dikira? Kalau nggak bisa ya udah tayamum. Demikian pun di kereta api tadi Bapak bilang tadi, ketika memang bisa, dia bilang, oh bisa ini. Tapi ketika nggak bisa, gitu. Terus sholatnya bagaimana? Ya tadi saya katakan, ketika memang ada tempat untuk sholatlah di situ. Ketika nggak ada, ya sholat dalam keadaan duduk. Ya. Tapi poinnya adalah kita upayakan dulu pengerjaan ibadah itu sebaik mungkin. Ya, ketika ada keterbatasan, nah kita pakai adanya kemudahan tersebut. Demikian. Sekalipun Kalaupun pesawat dilihat juga, kalau perjalanannya itu domestik, jangan sholat di pesawat, tunggu nanti turun, karena paling hanya 1 jam 2 jam domestik, bukan perjalanan jauh, ya kan? Bisa sebelum take off atau setelah landing, kan kita bisa mengukur waktunya. Nah, gitu. Jadi intinya semaksimal mungkin, sempurna mungkin kita melaksanakan ibadah itu sampai ada keterbatasan. Begitu ada keterbatasan, ya kita gunakan rukhsah atau keringanan yang diberikan. Demikian. sekalipun menghadapnya tidak berbeda. Ya sekalipun, ya awalnya saja mungkin takbir Allahu Akbar, setelah itu kemanapun arahnya. Kan kita bisa cek arah kiblat mana. Ya, Sekarang sudah. maksudnya kalau kita mau safar ke timur, Jawa Timur, Naik kereta. naik keretanya menghadap ke timur nih, sementara kiblatnya di barat. Ya nggak mesti juga, karena tergantung format di. Saya rasa bisa kok di gerbong khusus itu, ya itu bisa diputar kok. Kan space waktunya bisa menghadap kemana aja. Alhamdulillah kalau keretanya ekonomi menghadapnya tetap Sekarang semua bagus sekarang, alhamdulillah. Itu dulu malah nggak ada, ya kan? Nah, sekarang masya Allah, alhamdulillah itu nikmat buat kita. Jadi kemudahan luar biasa. Jadi sekali lagi tadi saya katakan lakukan sebaik mungkin sampai ada keterbatasan. Kalau ada keterbatasan, ambil keringanan, gitu kan? Alhamdulillah, mudah. Jelas ya jemaah? Alhamdulillah, terima kasih. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tadi pembahasan kita masih belum selesai ya. Kita baru bahas tentang syarat dan wajib ya. Kita ulangi nih ya Pak. Syaratnya ada 8 tadi ya. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua apa? Yang kedua berakal. Yang ketiga tamyiz. Yang keempat apa tadi? Niat. Yang kelima airnya suci dan menyucikan. Yang keenam halal. Ya. Yang ketujuh
setelah buang air atau berhadas harus bersuci dulu atau bebersih dulu, kemudian berwudu, ya harus begitu. Dan yang kedelapan apa tadi? Menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke kulit. Itu 8 syarat sahnya. Kemudian wajibnya, yang pertama membasuh wajah, ya termasuk di dalamnya berkumur dan membersihkan hidung, wajib hukumnya ya. Kemudian yang kedua membasuh tangan sampai ke siku, itu harus. Kemudian yang ketiga mengusap. Ingat ya, membasuh, mengusap itu beda ya. Mengusap kepala ya sampai telinga dengan cara yang tadi saya terangkan. Lalu yang keempat membasuh kaki sampai mata kaki ya. Kemudian yang kelima ya tertib berurutan, tidak bisa dibolak-balik ya. Lalu yang keenam seperti berturut tanpa jeda. Alhamdulillah. Nanti kita akan ulas berikutnya ya. Baik, jemaah yang mau murojaah, saya juga rekam di Instagram ya. Ini juga ada rekaman, alhamdulillah. Instagram saya di alamat mjd_lc. Jadi kalau ingin murojaah rekaman-rekaman kajian bisa diakses ke situ. Ya. Baik, terima kasih jemaah atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.